Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang kerangka kerja konseptual yang mendasari akuntansi keuangan dan sistem informasi akuntansi. Nama saya Nimade Ivayanti, absen 1. Saya Nika Dwi Gunatami, nomor absen 9. Nama saya Niputu Diah Masunyani, absen 29. Perkenalkan, nama saya Kadek Udia Tantri, nomor absen 30. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka kerja konseptual yang mendasari akuntansi keuangan. Kerangka kerja konseptual merupakan suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berkaitan sebagai landasan bagi penetapan standar yang konsisten. FASB atau Financial Accounting Standard Board merupakan organisasi nirlaba independen yang memberikan pedoman standar untuk pelaporan keuangan. Pada perkembangannya, FASB pada tahun 1976 telah mengembangkan kerangka kerja konseptual yang mendasari dasar bagi penetapan standar akuntansi dan pemecahan kontroversi pelaporan keuangan. Baik, bisa kita lihat dalam tampilan PowerPoint di samping ini. FASB telah menerbitkan 6 SFAC, yaitu nomor 1 tentang tujuan dan sasaran akuntansi, nomor 2 menjelaskan karakteristik yang membuat informasi akuntansi bermanfaat, nomor 3 memberikan definisi pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban. Nomor 5 menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran fundamental serta pedoman tentang informasi apa yang dimasukkan dalam laporan keuangan dan kapan waktunya. Nomor 6 memperluas SFAC nomor 3 dengan memasukkan anggota nirlaba. Dan yang terakhir nomor 7 tentang kerangka kerja sebagai dasar pengakuan. Pada PowerPoint di samping terdapat 10 macam elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama ada aset, yaitu manfaat ekonomi diperoleh oleh suatu entitas akibat transaksi. Yang kedua ada utang, yaitu pengorbanan manfaat ekonomi berasal dari kewajiban. Yang ketiga yaitu ada ekuitas, yaitu aset suatu entitas setelah dikurangi utang. Keempat, investasi oleh pemilik, yaitu kenaikan aset neto oleh suatu perusahaan yang berasal dari transfer entitas. Yang kelima, distribusi para pemilik, yaitu penurunan aset neto suatu perusahaan yang berasal dari transfer aset. Keenam, laba komprehensif, yaitu perubahan ekuitas suatu entitas selama satu periode. Yang ketujuh, pendapatan, yaitu kenaikan aset suatu perusahaan yang berasal dari produksi barang dan pelaksanaan kegiatan. Yang ke-8, biaya, yaitu pemakaian aset suatu entitas yang berasal dari produksi barang dan pelaksanaan kegiatan. Yang ke-9, yaitu keuntungan, adalah kenaikan ekuitas yang berasal dari semua transaksi. Yang ke-10, yaitu penurunan ekuitas yang berasal dari semua transaksi. Saya akan melanjutkan tentang tujuan dasar. Tujuan dasar merupakan dasar atau fondasi dari kerangka kerja konseptual. Tujuan dasar ini dimulai dengan melakukan fokus terhadap informasi-informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam mengambil keputusan. Dan tujuan akhirnya berfokus pada laporan keuangan yang berguna untuk menilai prospek dari arus uang kas yang bisa jadi akan diterima oleh entitas bisnis, yaitu arus uang kas yang merupakan harapan dari investor dan kreditor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep fundamental. Dalam pelaksanaan dari tujuan dasar suatu laporan keuangan, maka diperlukan konsep-konsep yang bersifat fundamental agar kualitas dari informasi pelaporan keuangan dapat berguna untuk mengambil keputusan. Sedikitnya terdapat 4 karakteristik yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang pertama dapat dipahami. Informasi yang berkualitas ialah informasi yang mudah dipahami oleh pembacanya. Yang kedua, relevan. Informasi dianggap relevan apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang ketiga, keandalan. Informasi dianggap andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, misalnya kesalahan material. Andal juga berarti jujur dan sewajarnya dalam pelaporan yang disajikan. Yang terakhir, dapat dibandingkan.
Informasi yang baik dapat digunakan oleh pemakainya untuk membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kinerja keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep pengakuan dan pengukuran. Konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh perusahaan. Yang pertama, asumsi entitas ekonomi. Mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi oleh unit pertanggungjawaban tertentu. Yang kedua, asumsi kelangsungan hidup, yaitu perusahaan pebisnis akan memiliki umur yang panjang. Yang ketiga, asumsi monete, mengandung arti bahwa uang adalah denominator dasar dalam aktivitas ekonomi. Yang keempat, asumsi periodisitas, menyeratkan bahwa aktivitas ekonomi di sebuah perusahaan dapat dipisahkan ke dalam periode waktu artifisial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dalam pengambilan keputusan yang relevan. Komponen-komponen sistem informasi akuntansi meliputi yang pertama manusia, yang kedua komputer dan otomatisasi kantor, yang ketiga basis data, yang keempat pengkodean, yang kelima dokumen, dan yang terakhir laporan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Emi. Tujuan penggunaan akuntansi SIA yaitu 1. Mengawasi terhadap seluruh aktivitas keuangan perusahaan, 2. Mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan, 3. Memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha, 4. Efisiensi, biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan, 5. Menyajikan data keuangan secara sistematis dan akurat dalam periode tertentu. Fungsi sistem informasi akuntansi. 1. Mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. 2. Mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. 3. Membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Siklus dalam sistem informasi akuntansi. Menurut Romney and Sternberg 2003, ada 5 siklus sistem informasi akuntansi, yaitu 1. Siklus pendapatan atau revenue merupakan prosedur pendapatan dimulai dari bagian penjualan otorisasi, kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan sampai penerimaan kas. 2. Siklus pengeluaran atau ekspeditur. Siklus pengeluaran diperlukan setiap perusahaan karena mempunyai beberapa tujuan, yaitu menjamin barang dan jasa yang dipesan, menerima barang dalam kondisi baik, mengamankan barang hingga dibutuhkan, menentukan faktor yang berkaitan barang dan jasa yang dengan benar, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran dengan tepat. 3. Siklus penyajian sumber daya manusia atau payroll, mencakup kegiatan mengontrak dan menggaji pegawai. 4. Siklus produksi, mencakup kegiatan mengubah bahan mentah dan buruh menjadi produk jadi, tidak termasuk harga pokok penjualan. Ada 4 aktivitas dalam siklus produksi, yaitu perencanaan produk, perencanaan dan penjualan, operasi produksi, akuntansi biaya. 5. Siklus keuangan merupakan pelaporan keuangan berupa prosedur pencatatan dan perekaman ke jurnal dan buku besar. Siklus keuangan mempunyai tujuan khusus, yaitu perencanaan dan pengawasan, data penjualan dan konsumen, pengendalian sediaan, dan menyediakan informasi tentang kas, penjualan, dan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan raca lajur. Raca lajur disebut juga kertas kerja atau worksheet yang berbentuk kertas berisikan kolom-kolom untuk mencatat keuangan secara manual. Pencatatan raca lajur cenderung bersifat tidak formal, sehingga dapat diperbaiki atau dikoreksi jika perlu. Neraca lajur memang tidak termasuk dalam laporan keuangan, namun pencatatannya dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Penggolongan kolom neraca lajur dibagi menjadi 5 jenis, yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, neraca, dan laba rugi.
Fungsi neraca lajur pertama meringkas data dalam pencatatan keuangan, yaitu menggolongkan data yang berisi akun keuangan pada perusahaan. Dengan neraca lajur, data keuangan akan lebih mudah dilihat, dan data yang diringkas akan membantu menunjukkan informasi tanpa proses yang panjang. Kedua, memeriksa kembali data yang dicatat. Adanya penggunaan neraca lajur akan membantu pemeriksaan kembali data sebelumnya, karena dalam pencatatan keuangan sangat mungkin terjadi kesalahan. Maka dari itu, neraca lajur dapat memperbaiki atau menghindari kesalahan secara keseluruhan. Yang ketiga, membantu penyusunan laporan keuangan. Karena dalam neraca lajur sudah mencakup data-data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Keempat, menunjukkan perusahaan telah menjalankan prosedur. Fungsi terakhir ini adalah untuk menunjukkan perusahaan telah menjalankan prosedur pencatatan keuangan yang seharusnya dilakukan, sehingga laporan keuangan yang dibuat pun memiliki kredibilitas karena disusun berdasarkan neraca lajur yang merupakan bagian dari prosedur pembuatan pencatatan keuangan. Tahapan pembuatan neraca lajur. Yang pertama, membuat format dan membuat kolom. Untuk format, di bagian atas ditulis nama perusahaan, judul neraca lajur, dan periode pencatatan. Sedangkan untuk kolom, menyiapkan 6 kolom, 1 kolom untuk nama akun, 5 kolom untuk golongan lajur. Dan 5 kolom tersebut harus dibagi menjadi 2 sisi, yaitu debit dan kredit. Kedua, memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Hal selanjutnya adalah mengisi kolom-kolom yang telah dibuat, mulai dari nama akun dan neraca saldo. Untuk kolom penyesuaian, data yang diambil adalah data dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Ketiga, menghitung saldo yang telah disesuaikan. Selanjutnya, kita perlu menghitung saldo yang mengalami penyesuaian. Perhitungan ini dilakukan dengan menambah atau mengurangi saldo dalam kolom neraca saldo dengan saldo dalam kolom penyesuaian. Hasil saldo yang telah disesuaikan diletakkan di kolom neraca saldo setelah disesuaikan, dan hasil ini pula yang akan dimasukkan ke dalam neraca. Namun, tidak semua hanya akun real saja. Keempat, mengisi dan menghitung kolom laba rugi. Untuk mengisi kolom laba rugi, data yang diambil adalah data dari neraca saldo setelah disesuaikan. Tetapi tidak semua, hanya dari pendapatan dan beban-beban saja. Dan kemudian data inilah yang akan dihitung dan akan mendapatkan laba atau rugi perusahaan. Selanjutnya, neraca lajur setelah selesai dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan materi, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.